Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Dahlan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, asal sekolah SMK FIP Mambakus Solihin. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK FIP Mambakus Solihin pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur kelas 12 Akuntansi Keuangan Lembaga dengan pokok bahasan metode harga pokok proses. Saksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum kita mengawali aktivitas hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Suci yang telah memimpin doanya. Ya, Bapak perhatikan ini hadir semua ya. Ini Suci sama siapa? Norma berdua. Oh ya, di pondok pesantren ya? Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Udah hadir semua ya. Silakan nanti ini isi kehadirannya ya. Di ini ya di ngisi Google Form-nya ya. Yang udah Bapak share ya silakan nanti diisi ya setelah pembelajaran Zoom ini selesai ya sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini ya. Nah, sebelum ke pembelajaran kali ini, Bapak ingin mengingat kembali pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita telah belajar apa? Metode harga pokok pesanan, Pak. Oh iya, Rofi ya. Apa itu metode harga pokok pesanan? Metode harga pokok pesanan yaitu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk yang berusaha pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Ya, terima kasih ya Rofi atas Ya, jawabannya ya itu materi minggu lalu ya kita membahas mengenai metode harga pokok pesanan ya. Jadi kalau metode harga pokok pesanan itu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk itu di atas dasar pesanan ya. Nah, kita sekarang ini materinya membahas mengenai metode harga pokok proses ya. Coba Bapak akan share screen materinya ya. Nah, motivasi untuk kalian ya. Orang yang dapat mengelola dan mengendalikan keuangan adalah orang yang memiliki kekuatan ya. Nah, ada hubungannya pun sama dengan materi yang akan kita bahas ya. Ini mengenai pencatatan menggunakan metode harga pokok proses. Maka dari itu ya silakan kalian nanti ikuti pembelajaran sekarang ini ya supaya kalian memahami ya untuk nanti ke depannya apabila kalian memiliki perusahaan ya bisa mengelola dan mengendalikan keuangannya dengan baik. Kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar 3.31 yaitu mengevaluasi hasil perhitungan harga pokok proses produksi. 4.3.1 yaitu menyusun laporan harga pokok produksi. Terus selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama menganalisis karakteristik metode harga pokok proses. Yang kedua menganalisis manfaat informasi harga pokok proses. Yang ketiga menganalisis perbedaan metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan.
Yang keempat, menganalisis aliran fisik biaya dengan beberapa departemen produksi. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian dapat menganalisis karakteristik metode harga pokok proses dengan cermat dan teliti. Terus yang kedua, kalian dapat menganalisis manfaat informasi harga pokok proses dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis perbedaan metode harga pokok proses dan harga pokok pesanan dengan cermat dan teliti. Yang keempat, kalian dapat menganalisis aliran fisik dan aliran biaya dengan beberapa departemen produksi dengan cermat dan teliti. Itu tujuan yang akan kita capai. Nah, pada pembelajaran kali ini materi yang akan kita bahas. Ya, ini kata konsepnya, metode harga pokok proses. Ada 4 pembahasan, ya, karakteristik, manfaat, perbedaan, dan aliran fisik dan aliran biaya. Nah, coba oleh kalian perhatikan, simak video pembelajaran sekarang ini. Nah, ini salah satu perusahaan ya yang menggunakan metode harga pokok proses ya. PT Semen Gresik Indonesia ya. Ini. Nah ya, nah itu tayangan video mengenai profil ya PT Semen Gresik Indonesia ya. Itu. Nah, setelah kalian menyimak tayangan video, coba oleh kalian
analisis. Apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tersebut atau ada yang mau ditanyakan mengenai tayangan video tersebut? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kenapa PT Semen Gresik perhitungannya menggunakan metode harga pokok proses? Ya, bagus ya, itu pertanyaan dari Eva ya. Silakan, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Eva sebelum sama Bapak? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, melihat dari tayangan video PT Semen Gresik memproduksinya sangat banyak dan satu jenis barang sehingga perhitungannya harus menggunakan metode harga pokok proses. Ya, itu betul ya tadi yang dikatakan Nur Afifatun ya, karena tadi sudah lihat ya di tayangan video itu memproduksi semennya sangat banyak ya gitu. Jadi harus menggunakan metode harga pokok proses ya produksinya karena banyak. Beda halnya dengan yang minggu lalu kita bahas pesanan ya. Kalau pesanan itu kan seperti perusahaan percetakan ya, kita harus memesan dulu nanti baru perusahaan melakukan produksi. Nah, beda halnya dengan ini perusahaan Semen Gresik itu harus menyediakan stok di gudangnya, makanya harus menggunakan metode harga pokok proses ya gitu. Nah, ini metode harga pokok proses yaitu metode pengumpulan biaya produksi ya yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Ya, jadi secara massal banyak ya, itu memproduksinya banyak. Salah satu contohnya tadi ya yang sudah kita lihat di videonya yaitu PT Semen Gresik ya. Terus selain PT Semen Gresik, nah ini ada gambarnya ya. Seperti perusahaan Indomie juga sama ya, itu menggunakan metode harga pokok proses ya gitu. Nah, terus karakteristik metode harga pokok proses ya. Ciri-cirinya ya, karakteristik itu ya. Tuh, yang pertama produksi bersifat massal ya atau memproduksi barangnya dalam jumlah yang banyak. Tadi ya sudah kita lihat di PT Semen Gresik ya memproduksinya sangat banyak ya karena untuk stok di gudangnya ya itu. Terus yang kedua memproduksi bersifat kontinu secara terus menerus ya itu. Jadi tidak menunggu pesanan siapa yang mau beli dulu mau pesan ya tidak. Jadi memproduksinya pun secara terus menerus karena untuk stoknya di gudang harus terisi ya seperti itu. Jadi harus terus menerus. Terus yang ketiga unit produksi bersifat homogen satu jenis ya. Itu setiap unit produksi memiliki jumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabriknya sama ya karena jenisnya cuma satu ya gitu. Terus yang keempat perhitungan total biaya produksi dilakukan setiap akhir periode ya. Jadi pencatatannya setiap akhir periode entah itu bulan ataupun tahun ya. Itu. Terus yang kelima biaya per unit ini dihitung dengan membagi total biaya dengan jumlah unit yang dihasilkan dari proses produksi ya. Itu karakteristiknya. Terus manfaat ya. Manfaatnya yang pertama menentukan harga jual produk ya. Itu. Jadi dengan menghitung harga pokok proses kita bisa menentukan harga jual produk, harga produk tersebut dengan harga berapa ya. Jadi harus dihitung dulu harga pokok prosesnya ya. Terus yang kedua memantau realisasi biaya produk ya. Jadi kita pun bisa mengatur biaya produksinya, keluar masuknya ya gitu. Jadi bisa memantau ya habis berapa biaya produksinya ya itu. Jadi bisa terpantau. Terus yang ketiga menghitung laba ataupun rugi. Ya. Jadi sebelum menentukan laba rugi perusahaan ya kita harus mengetahui dulu harga pokok produksinya ya itu.
Terus yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses, ya. Tuh, itu manfaat dari informasi harga pokok proses, ya. Terus perbedaannya, ya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai metode harga pokok pesanan, sekarang menggunakan metode harga pokok proses. Apa sih bedanya? Yang pertama, ini pengumpulan biaya produksi. Coba, apa bedanya dalam hal pengumpulan biaya produksi? Ada yang tahu antara harga pokok pesanan dengan harga pokok proses? Ya, Saya, silakan. Pak. Kalau metode harga pokok proses biaya produksi dikumpulkan per departemen produksi, sedangkan metode harga pokok pesanan biaya produksi dikumpulkan per pesanan. Ya, betul. Ya, itu bedanya. Terus yang kedua, perhitungan harga pokok produksi persatuan. Apa bedanya antara metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau harga pokok persatuan produk dihitung dari total biaya produksi pada periode tertentu, dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Sedangkan metode harga pokok pesanan harga pokok persatuan produk dihitung dari total biaya produksi yang terdapat dalam kartu harga pokok pesanan, dibagi dengan jumlah produk pesanan yang bersangkutan. Ya, tuh. Terus yang ketiga ini pembebanan biaya overhead pabrik, ya, pada produk. Ada yang tahu apa bedanya pembebanan biaya overhead? Saya, Silakan. Pak. Kalau biaya overhead pabrik dibebankan ke produk sesuai biaya yang sesungguhnya terjadi atau berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, sedangkan metode harga pokok pesanan biaya overhead pabrik dibebankan ke produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Ya, betul ya. Nah, itu perbedaan metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan, ya. Nah, terus selanjutnya ini aliran fisik dan aliran biaya. Nah, ini ada beberapa jenis, ya ada 3. Ya, aliran fisik, ya di sini menurut sequential ya produk, ya. Nah, di sini kita lihat di gambarnya, Departemen 1 ditransfer ke Departemen 2, ditransfer ke Departemen 3, dan ditransfer ke Departemen 4. Nah, itu. Jadi prosesnya tidak cukup satu departemen. Ya, itu. Jadi ada beberapa departemen. Ya, nanti sampai akhirnya menjadi barang jadi. Itu kalau menurut menggunakan aliran sequential produk, ya. Terus yang kedua menurut paralel produk, ya. Ini ada 2 jenis, ya. Jadi ada departemen 1, ada departemen A, ya. Nanti departemen 1 ditransfer ke departemen 2, departemen A ditransfer ke departemen B, ya. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti pabrik mobil, ya. Ada yang bagian mesin, ada yang bagian bodi, ya. Itu nanti disatukan ke bagian perakitan. Nah, nanti baru akhirnya menjadi barang jadi, ya. Itu kalau menggunakan paralel produk, ya. Itu. Terus selanjutnya di sini yang menggunakan selected product, ya. Nah, kalau menggunakan selected product, nanti dari departemen 1 ditransfer ke departemen 2, ini akan menjadi beberapa produk varian, ya. Ada produk A, ada produk B, ada produk C, ya. Itu. Jadi berbeda, ya. Ada tadi menurut selected, ada menurut sequential, ada menurut paralel produk. Nah, proses-prosesnya pun berbeda tadi, ya. Ada yang dirakit dulu, gitu. Nanti bisa bertemu di perakitannya, ya. Itu. Nah, jadi aliran-aliran fisik ataupun aliran biayanya menurut masing-masing itu berbeda, ya. Terus selanjutnya unit ekuivalensi, ya.
unit ekuivalen itu jumlah dari suatu sumber daya, ya, seperti bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik, ya. Nah, ini diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk, ya. Misalnya di perusahaan itu terdapat 3 unit produk, ya, di persediaan akhirnya. Nah, di mana setiap unit ini memiliki sepertiganya, ya, dari bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan produk tersebut, ya. Maka jumlah total bahan baku ini setara dengan jumlah bahan baku yang diperlukan, ya, untuk menyelesaikan satu unit produk, ya. Jadi seperti itu. Itu unit ekuivalen, ya. Jadi sangat penting, ya, nanti dalam menghitungnya, ya. Jadi perhitung dulu unit ekuivalennya, nanti dibikin perhitungan metode harga pokok produksinya, nanti baru dibuat laporan dan dibuat jurnal. Jadi unit ekuivalensi itu sangat diperlukan sekali, ya. Jadi harus dihitung, ya. Itu dalam penghitungan metode harga pokok proses, ya. Seperti itu. Nah, itu sudah selesai, ya, materinya, ya. Bapak bagi kelompok, ya. Ini pembagian kelompoknya, ya. Ya, bagi kelompok, ya, menjadi 2 kelompok, ya, sama Bapak dibagi menjadi 2 kelompok, ya. Kelompok 1 itu Rofi'atun Ainiyah, terus Suci Hoirunisa, Vera Saputri, Nur Afifatun, dan Norma Fariha. Terus kelompok 2, Fatimah Tutajroa, Desi Nandasari, Eva Fauzia, Rita Duwianti. Ya, itu pembagian kelompoknya. Silakan, ya, kalian berdiskusi, ya, di LKPD yang sudah Bapak share, ya, tadi di Google Classroom-nya, ya. Nah, ini Bapak sudah bikin forum, ya, untuk diskusi, ya. Sudah dibagi kelompok masing-masing, ya. Ini untuk kelompok 1, ini diskusi untuk kelompok 2, ya. Setelah 15 menit berdiskusi, ada kesulitan tidak? Ada Pak ini. Ya, silakan. Siapa ini? Vera. Oh ya, silakan. Apa kesulitannya Vera? Permasalahannya di LKPD kan dalam menghitung metode harga pokok proses PT Warna Agung harus menghitung unit ekuivalensi, terus menghitung harga pokok produksi, baru membuat laporan dan jurnalnya. Apakah sebelum menghitung harga pokok produksi harus menghitung ekuivalensinya terlebih dahulu, Pak? Oh ya, itu tadi Vera dari kelompok 1, ya. Silakan ada yang bisa menjawab dari kelompok 2 untuk pertanyaan dari Vera. Saya, Pak. Ya, silakan Rita. Menurut kami harus dihitung terlebih dahulu karena dalam setiap departemen produksi terdapat persediaan akhir dari barang dalam proses yang belum selesai. Ya, betul, ya. Jadi harus dihitung terlebih dahulu, ya. Nah, ini tadi ya permasalahannya, ya. Namanya. Oh, ini, ya. Nah, tadi yang kalian diskusikan ini, ya. Nah, jadi harus dihitung dulu unit ekuivalennya, ya. Gitu. Jadi sebelum menghitung metode harga pokok produksi, kalian harus menghitung unit ekuivalennya. Nanti baru menghitung metode harga pokok produksinya. Nanti baru dibikin laporannya, nanti dan dibikin jurnalnya, ya. Itu. Nah, itu materinya nanti untuk materi minggu depan, ya, untuk materi perhitungan metode harga pokok produksinya, ya. Itu bagus, ya, pertanyaan dari Vera kelompok 1, ya. Nah, tadi kalian sudah selesai mendiskusikan, ya. Coba kalian presentasikan hasil diskusinya, ya. Kelompok 1 perwakilannya aja, ya, terus nanti dilanjut oleh kelompok 2. Silakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Suci, Rofi, Vera, Nur, dan Norma akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, jadi PT Agung harus menghitung harga pokok suatu barang karena sangat penting untuk laporan keuangan perusahaan. Harga pokok produksi dilakukan sebelum perusahaan menentukan harga jual. Selain itu, PT Warna Agung akan lebih mudah melakukan kontrolan produksi jika mengetahui harga pokoknya. Terus, apa manfaat harga pokok produksi bagi PT Warna Agung? Manfaatnya yaitu menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produk, menghitung atau laba rugi produk, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Mengapa perhitungan unit ekuivalensinya ini diperlukan? Dalam menghitung biaya persatuan yang dikeluarkan perusahaan, perlu dihitung unit ekuivalen terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan dalam setiap departemen produksi terdapat persediaan akhir dari barang dalam proses yang belum selesai, sehingga jumlah unit ekuivalen harus dihitung untuk setiap elemen biaya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Suci. Ya, silakan akhiri presentasinya itu. Udah ya dikeluarkan. Ya, terima kasih kelompok 1 ya, perwakilan kelompok 1 dilakukan oleh Suci ya habis presentasinya. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengapa PT Warna Agung harus menghitung harga pokok produksi. Dengan menghitung harga pokok produksi, maka PT Warna Agung dapat mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan. Dan PT Warna Agung dalam menentukan harga jual akan sesuai dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang dan laba yang diperoleh PT Warna Agung dan dapat optimal karena harga jual yang dibebankan ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Yang kedua, apa manfaatnya harga pokok produksi bagi PT Warna Agung? Yang pertama, menentukan harga jual produk. Dalam penetapan harga jual produk, biaya produksi per unit merupakan salah satu informasi dipertimbangkan di samping informasi biaya lain serta informasi non-biaya. Yang kedua, memantau realisasi biaya produk. Untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Yang ketiga, menghitung atau laba rugi produk. Metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu guna menghasilkan informasi laba atau rugi bruto tiap periode. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap periode tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca. Dan yang tiga, mengapa perhitungan unit ekuivalensi ini diperlukan? Unit ekuivalen harus dikalkulasikan secara terpisah untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik karena proporsi total pekerjaan yang dilakukan pada
unit-unit produk pada persediaan barang dalam proses tidak selalu sama untuk setiap elemen. Itu hasil dari presentasi kelompok kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kelompok 2 ya, Saudari Fatimah perwakilannya ya, dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Alhamdulillah ya, presentasi semua kelompok sudah selesai ya. Silakan dari kelompok 1 ataupun 2 ada yang mau ditanyakan atau menanggapi kelompok lainnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Eva dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 2 ingin menanggapi dan tanya kepada kelompok 1. Apa tujuan dibuatnya harga pokok produksi? Ya, bagus ya. Eva dari kelompok 2 ya, bertanya kepada kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari Eva. Saya, Pak. Ya, silakan Norma. Menurut kelompok kami, tujuan dibuatnya harga pokok produksi yaitu untuk menentukan jumlah biaya per unit produk jadi, menentukan harga jual produk serta sebagai dasar menetapkan laba. Ya, terima kasih ya kepada Norma dari kelompok 2, kelompok 1 ya yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1 ya. Itu yang jawabannya betul ya. Itu. Jadi tujuan dibuatnya harga pokok produksi ini untuk menentukan jumlah biaya per unit ya, nantinya untuk menentukan perusahaan itu laba ataupun rugi ya. Gitu. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya dengan baik dan benar ya. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai ya, presentasi pun sudah selesai ya. Bapak ingin mengevaluasi ya hasil pembelajaran hari ini ya. Bapak share ya ini kuisisnya. Silakan masuk ke kuisisnya. Sudah ya, sepertinya sudah masuk semua ya, siap-siap kerjakan soalnya ya. Masih di puncak ya, Rofi. Tuh, Rofi udah selesai ya, posisi pertama. Nur Afifatun juga udah selesai, masih di kedua. Rita belum selesai ya, masih di ketiga. Ya tadi Eva disalib sama Fatimah ya.
Ya, masih kejar-kejaran ya. Masih disalib Suci, salib Fatimah tadi. Ya, silakan. Masih ada waktu. Ya, selamat ya. Itu untuk yang masuk 3 besar ya. Kasih applause. Ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita sudah selesai ya, dari awal hingga akhir ya, sampai evaluasi sudah selesai ya. Bapak minta tolong, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya Pak, saya Pak. Ya, silakan Vera. Metode harga proses adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Karakteristik dari metode harga pokok proses adalah ada 5. Yang pertama, produksi bersifat massal atau memproduksi barang dalam jumlah banyak. Yang kedua, produksi bersifat kontinu atau secara terus-menerus. Yang ketiga, unit yang diproduksi bersifat homogen. Artinya setiap unit produksi memiliki jumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang sama. Yang keempat, perhitungan total biaya produksi dilakukan secara setiap akhir periode. Yang kelima, biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya dengan jumlah unit yang dihasilkan dari proses produksi. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Vera ya, yang telah menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah ya, menyenangkan. Apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Mendapat banyak ilmu dan menjadi lebih tahu perbedaan antara metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Ya, alhamdulillah ya, menjadi lebih tahu ya kalian, jadi bisa membedakan antara metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan ya. Alhamdulillah tadi semuanya aktif ya dalam pembelajaran, terus tadi mengisi evaluasi ya di kuisis ya. Alhamdulillah selamat ya, tadi yang pertama Rofi, yang kedua Vera, yang ketiga Fatimah ya. Itu terus yang belum memperoleh 3 besar ya, tetap semangat ya dalam belajar supaya nanti minggu depan kita ketemu lagi, kita melakukan evaluasi kuisisnya bisa lebih baik lagi ya, supaya bisa berprestasi lagi ya. Itu pokoknya tetap semangat ya dalam belajar, jangan putus belajarnya ya, apalagi sekarang dalam kondisi pandemi ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap pakai masker ya, itu prokesnya tetap dilaksanakan ya. Ya, terima kasih ya. Itu sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, tadi pembelajaran diawali dengan doa ya, kita pun tutup dengan doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Oke, setelah selesai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Suci yang telah memimpin doanya ya. Kita tutup pembelajaran kali ini ya. Kita jumpa lagi minggu depan dalam pokok bahasan untuk selanjutnya ya.
Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.